ini adalah salah satu ya kemarin karena pengelolaan kinerjanya linknya ada di PMM, nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa akses melalui PMM. Dan memang untuk tahun ini secara sistem sebenarnya pengelolaan kinerja itu servernya terpisah sendiri dan masih bisa sebenarnya diakses dari PMM, namun khususnya untuk perangkat yang menggunakan laptop atau PC. Ya. Jadi kalau yang menggunakan aplikasi yang di HP sudah tidak ada lagi linknya untuk pengelolaan kinerja. Kenapa tidak ada? Karena kita harapannya ya spesifikasinya biar juga tampilannya dan juga nanti Bapak Ibu biar tidak ada kendala untuk pengelolaan kinerja memang diharapkan itu menggunakan perangkat yang layarnya cukup lebar ya memenuhi syarat ketentuan resolusi yaitu menggunakan PC, laptop atau komputer. Jadi tidak disarankan menggunakan HP. Nah, kembali Bapak Ibu ya, terkait dengan pengelolaan kinerja, kita perlu pahami dulu alurnya khususnya untuk ASN Bapak Ibu. Ya. Yang mana Bapak Ibu ASN, ya, apalagi kita di guru, ya, kepala sekolah dan juga instansi lainnya, data kita sebagai ASN itu dikelola oleh BKN. Ya. Dikelola oleh BKN, kemudian BKN mengeluarkan beberapa sistem aplikasi untuk mengelola data tersebut, ada yang namanya CISN. Yang mana nanti Bapak Ibu aplikasi ini Bapak Ibu manfaatkan untuk tujuan mengelola data Bapak Ibu, khususnya untuk ASN baik PNS maupun P3K, termasuk juga mengelola data kepangkatan, data uh, jabatan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan aplikasinya yang ada di CISN, khusus untuk pengelolaan kinerja, ya, khususnya untuk pengelolaan kinerja, pusat juga ya BKN memiliki sistem pengelolaan kinerja untuk ASN yang namanya e-kinerja. Yang mana antara e-kinerja dengan CISN itu sudah terintegrasi. Ya. Dari e-kinerja inilah yang nanti pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya, yang menghasilkan nanti dalam bentuk SKP dan juga Pak konversi angka kredit. Nanti ini yang akan masuk antara e-kinerja dengan CISN. Itu aplikasinya pusat. Nah, khusus untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di satuan pendidikan ya, yang memiliki tupoksi yang mungkin berbeda dengan ASN lainnya, ya, maka di sini untuk mempadankan ya terkaitan dengan transformasi tugas pokok dan kewenangan terkait dengan uh, terkait dengan kerja-kerja kita ya tugas-tugas pokok kita, maka Kemendikbudristek sendiri mengeluarkan aplikasi yang namanya pengelolaan kinerja Kemendikbudristek ya PKG, PKKS dan PKPS yang mana nanti dari itulah nanti pengelolaan kinerjanya ini akan terintegrasi langsung ke kinerjanya BKN. Nah, alur inilah sebenarnya antara pengelolaan kinerja ini terintegrasi dengan e-kinerja dan e-kinerja ini dengan CISN. Nah, namun untuk mensukseskan ini Bapak Ibu ya untuk bisa lancar kaitannya dengan dari pengelolaan kinerja sampai ke CISN itu sendiri, ini ada beberapa aktor yang perlu terlibat. Ya. Salah satunya itu adalah selain kepala sekolah, guru, dan juga PIC yang ada di Dinas Pendidikan, ada satu aktor lagi itu adalah ada BKPSDM. Nah, sayangnya untuk saat ini di BKPSDM sendiri ini untuk yang kaitannya dengan admin pengelolaan kinerja untuk di kinerjanya BKN di sini belum ada. Ya, jadi belum ya sehingga Bapak Ibu kemarin mungkin menjadi satu permasalahan kenapa pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu kemarin kelola di 2024 belum bisa sepenuhnya masuk ke kinerja BKN ya. Jadi mohon bersabar dulu, kita masih menunggu adanya admin di sana. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 mudah-mudahan nanti bisa itu ada sehingga nanti lancar dari pengelolaan kinerja ke CISN. Nah, namun untuk saat ini Bapak Ibu kita ketahui bersama juga untuk di Bali kita menggunakan Sikepo sebagai salah satu aplikasi pengelolaan kinerja yang digunakan juga untuk tunjangan kinerja. Nah, dari data Sikepo ini Bapak Ibu kemarin juga sudah melakukan pengelolaan kinerjanya, melakukan umpan balik dan juga evaluasi yang dicetak nanti menghasilkan SKP ya, menghasilkan SKP dicetak secara manual ya, kemudian dibuatkan Pak konversi. Nah, ini datanya nanti ya, ini diupload ke Simpeg ya.
diupload ke Simpeg, dan dari Simpeg inilah yang diintegrasikan ke CISN langsung. Sehingga yang selama ini Bapak Ibu lakukan ketika ngupload Pak hasil dari pengelolaan kinerja berupa PAK dan juga SKP ini akan nanti masuk melalui Simpeg. Dan juga mungkin kalau ketika ini terhambat integrasinya dari Simpeg ke CISN, diminta biasanya melalui akun sekolah, yaitu mengupload juga di CISN melalui adminnya sekolah. Nah, jadi ujung akhir dari SKP dan PAK ini dari kedua sistem ini sebenarnya sama, ya arah dan tujuannya. Nah, namun ya karena kita juga ada intervensi lain dalam pengelolaan kinerja khususnya terkait dengan rapor pendidikan sebagai kebijakan dari Kemendikbudrismen, maka kita diharapkan ya semua guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah khususnya ASN ini diharapkan untuk melakukan pengelolaan kinerjanya di kinerja ya. Di pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja yang nanti mudah-mudahan nanti sudah ada admin BKN-nya, BKD-nya atau BKPSDM sehingga bisa terintegrasi langsung. Kalau di sini tidak perlu lagi manual nanti Bapak Ibu. Nah, ini gambaran awal yang perlu saya sampaikan biar nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi terkait dengan kenapa kemarin tidak bisa masuk, kemudian ada yang bisa, ada yang tidak. Karena di sini perlu satu lagi admin untuk memadankan data-data antara pengelolaan kinerja dengan di CISN itu melalui akunnya BKPSDM. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu untuk tahun ini mungkin sedikit berbeda, ya tadi juga sudah disampaikan sedikit berbeda, ada pembaharuan, tapi pembaharuan itu tentunya akan menyederhanakan Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu untuk aksesnya, karena ini berbasis teknologi, jadi tidak rumit Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu mau mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan pengelolaan kinerja, panduan, dasar hukum, kemudian juga lainnya ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu sudah ada webnya yang mengatur tentang itu, Bapak Ibu bisa kunjungi melalui PMM juga boleh. Kemudian di sini ada link panduannya, substansinya juga ada di s.id pengelolaan kinerja 2025. Nanti silakan Bapak Ibu buka di sana termasuk juga panduan, termasuk yang saya paparkan hari ini itu semuanya ada. Termasuk juga cara-cara menggunakan teknologinya. Saya yakin dengan alat bantu ini Bapak Ibu nanti dengan didampingi, dibantu oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang masih muda, yang gesit dengan teknologi, saya kira tidak akan mengalami kesulitan. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah, guru yang senior mungkin perlu pendampingan dari Bapak Ibu yang muda-muda. Kemudian terkait dengan ini ya Kemendikbudrismen ya, jadi kaitannya dengan pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pada paham terkait dengan tujuan untuk mengkontekstualisasikan terkait dengan transformasi kinerja Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ini ada dua perspektif ya. Nah, dari perspektif Kemenpan RB sesuai dengan gini ASN, baik sebagai pegawai, bagi pimpinan maupun dari pemerintah daerah, ini memiliki perspektif yang berbeda. Namun dari Kemendikbudrismen sendiri, ya, ini memadukan semuanya itu, ya, diarahkan sesuai dengan transformasi pembelajaran ya, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, sekolah yang dicita-citakan, sehingga konsep dari pengelolaan kinerjanya itu dipadankan dengan tugas-tugas pokok sebagai guru maupun kepala sekolah. Sehingga disinilah integrasinya itu dilakukan sehingga untuk tujuan baik untuk Kemenpan RB maupun untuk Kemendikbudrismen keduanya memenuhi untuk dilakukan dalam satu sistem. Nah itu kemudian arah transformasinya saya tidak perlu panjang lebar di sini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami bahwa terkait dengan pendekatan sebagai pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran, nah ini hal sudah yang sama yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu ASN khususnya. Nah, di tahun 2025 Bapak Ibu ya, dengan pengalaman Bapak Ibu sudah selama 1 tahun kemarin menggunakan pengelolaan kinerja, baik untuk guru maupun untuk kepala sekolah. Nah, di tahun 2025 ada sedikit revisi ya, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ya, dan juga masukan di masyarakat Bapak Ibu ya terkait dengan pengguna. Maka untuk tahun ini tagline-nya terkait dengan pengelolaan kinerja ini adalah mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Ya. Mudah dalam hal ini, jadi harapannya
ya penggunaan teknologi aplikasi yang dibuat itu tidak menyita waktu banyak untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas nanti untuk urusan administrasi. Ya. Dengan demikian nanti di tahun 2025 ini Bapak Ibu guru, kepala sekolah tidak lagi perlu upload dokumen di dalam sistem aplikasinya. Nah, kenapa sih ini dilakukan? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya. Nah, sebenarnya dengan tidak ada unggah dokumen itu bukan berarti Bapak Ibu administrasi tidak ada. Ya, ini menjadi perlu kami tekankan juga, hanya di sistem tidak perlu diunggah. Nah, sebagai dokumen akuntabilitas Bapak Ibu guru untuk ngajar perlu perencanaan berupa RPP, Bapak Ibu kepala sekolah juga perlu program kerja, ya, kemudian perlu juga kurikulum, ya, dan juga administrasi yang lainnya dalam mengelola satuan pendidikan, sehingga nanti dalam hal ini perlu ada bagi bagian dari pengelolaan. Namun, ya, nah, di sistem ini nanti kita tidak perlu ngupload, jadi dokumen itu cukup ditunjukkan. Jadi harapannya sekali lagi dengan sistem seperti ini nanti tidak ribet, ya. Karena yang ribet selama ini ya, jadi tidak ribet dan tidak ribut seperti kata Pak Menteri. Ya. Jadi tidak ribet dan tidak ribut. Ya kenapa? Ya karena ternyata selama ini Bapak Ibu yang terjadi dokumen Bapak Ibu di sekolah kurikulum, kemudian perencanaan, RKT, RKS, termasuk juga RPP di-scan lagi, ya. Kemudian nanti setelah di-scan tidak sampai pada 1 mega, dikonversi lagi, ya, mengubah lagi formatnya, ya. Nah, sampai berulang-ulang. Jadi lebih banyak waktu guru disibukkan untuk mengkonversi, mengolah bagaimana caranya dokumen itu biar bisa upload sesuai dengan standar minimal yang ada. Jadi itulah yang membuat ribet dan ribut. Ya. Kemudian termasuk juga untuk yang sekarang, ya, tagline yang kedua adalah bermakna. Ya. Nah, pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Ya. Dan ini juga Bapak Ibu ya, kita ketahui bersama ya kenapa tagline-nya tidak ribet dan tidak ribut ini, yang satu tadi masalah dokumen tidak perlu lagi diupload, tidak ribet-ribet konversi dan seterusnya. Kemudian yang kedua tidak berbasis poin. Ya, dengan ditetapkannya 32 poin ya, sebagai bagian dari 32 JP untuk pengembangan kompetensi, ya. Ini menjadi ribut ya. Katanya pagi sibuk PM ya. Nah, jadi untuk tahun ini nanti tidak ada lagi berbasis poin. Ya. Jadi cukup diukur kinerjanya berdasarkan indikator yang relevan untuk ditingkatkan. Kemudian bermutu untuk semua. Nah, perubahan yang terjadi ini harapannya tidak hanya di atas kertas. Jadi Bapak Ibu tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan menuntaskan administrasi, tapi lebih ke aksi. Ya, bagaimana melalui proses ini berbasis berdampak di kelas atau di sekolah. Jadi dampaknya yang kita harapkan sehingga benar-benar bisa bermutu. Nah, kemudian secara mekanisme Bapak Ibu masih sama alurnya antara sekarang dengan yang sebelumnya ya. Jadi di sini pengelolaan kinerja guru khususnya aktor yang berperan ini adalah guru sebagai pegawai dan juga kepala sekolah sebagai penilai kinerja ya. Jadi masih sama Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak perlu sampaikan. Yang nanti hasilnya juga nanti akan dikirimkan, direkomendasikan sebagai hasil penilaian kinerja ke bisa dinas pendidikan. Ya. Biar Naya tak ajak pulang. Mungkin yang bocor suaranya. Oke, saya lanjutkan ya.
Nanti selanjutnya setelah ditetapkan hasil nilainya, nanti Kepala Dinas Pendidikan akan menetapkan uh, hasil penilaiannya itu untuk diterima lagi oleh kepala sekolah. Nah, secara masih terus juga untuk kepala sekolah diawali dengan tahapan pertama karena ini sudah ada komitmen antara Kemendikdasmen dengan BKN, maka pemutakhiran data ini penting. Ya. Jadi penting untuk Bapak Ibu mengecek nanti masing-masing, tolong dicek datanya. Ya, masing-masing harus bisa. Ibu kelola juga di Simpeng, Provinsi Bali. Nanti tolong dicek, pastikan datanya sama, NIP, NIP, ya, itu sama, nama-nama entitas eh, personal Bapak Ibu, termasuk juga nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, mohon dicek, pastikan sama. Dan terpenting juga ini adalah unit organisasi, UNOR-nya, pastikan di semua tempat itu sama, ya, unit organisasinya, nama satuan pendidikannya. Nah ini sebagai langkah awal ya kemarin sudah dilakukan berbagai upaya untuk bisa memadankan ini. Nah peran-peran di sini selain Bapak Ibu guru ya juga ada nanti perannya dari aktor-aktor yang lainnya, salah satunya di Dinas Pendidikan dan juga di BKPSDM. Ya. Hanya saja sekali lagi untuk tahun ini saat ini kita masih sedikit kesulitan karena admin atau operator di BSDM untuk Pemprov Bali belum ada. Ya, nanti mudah-mudahan nanti di pertengahan atau akhir tahun 2025 ini itu sudah ada. Nah selanjutnya kalau ini sudah terkait dengan datanya sudah pas, nanti silakan masuk tahapan yang pertama, perencanaan. Bapak Ibu silakan mengawali sebuah sistem ya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, diawali dengan perencanaan. Menyusun SKP ini di awal. Ya. Nah hanya saja untuk guru nanti dalam penyusunan SKP-nya ini guru memilih indikator kinerjanya itu berdasarkan pada indikator pada rapor pendidikan khususnya pada indikator D1 dan D8 yaitu sub uh, indikator praktik pembelajaran itu fokusnya untuk uh, guru ya. Nah kemudian selain indikator kinerja ini nanti guru sebagai ASN juga ini fokus untuk aspek perilakunya berakhlak. Nah, berakhlak. Kemudian satu lagi, ya, ini praktik kinerja, perilaku, dan satu lagi itu adalah pengembangan kompetensi. Jadi kita juga wajib selalu melakukan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari transformasi pendidikan ya, untuk guru ya, mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Yang nomor dua untuk dari sisi guru itu adalah gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Ya. Nah ini gemar belajarnya ini selalu melakukan pengembangan diri, melakukan refleksi. Maka di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih satu indikator kompetensi dari 4 kompetensi Bapak Ibu guru untuk dikembangkan. Nah kalau dulu itu berbasis poin, kalau sekarang tidak, cukup satu saja. Jadi tidak ada target 32 poin, tidak. Jadi cukup indikator mana yang Bapak Ibu ingin kembangkan ke depannya selama 1 tahun ke depan untuk bisa meningkatkan dari empat indikator kompetensi Bapak Ibu guru. Nah, di tahapan pelaksanaan Bapak Ibu ya sama seperti kemarin ya, hanya saja periodenya ini 1 tahun.
Kalau kemarin itu setiap semester, ya setiap semester. Tahapan ini itu dilakukan sekarang itu adalah 1 tahun. Mulai dari setelah nyusun SKP, dalam hal ini RHK, rencana di awal, setelah selesai disetujui, nanti di tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, ini diawali dengan diskusi. Diskusi persiapan kapan mau dilakukan observasi. Itu dengan antara guru dengan kepala sekolah. Nah, ditentukan jadwalnya, ini di awal dilakukan, kemudian setelah jadwal disiapkan, kalau dulu ada upload RPP di sana, ya, tapi kalau sekarang tidak, ya tidak ada upload dokumen. Nah, selanjutnya nanti tahapan berikutnya adalah observasi. Ya. Setelah ditentukan jadwalnya, lakukan observasi. Observasi yang dilakukan oleh penilai dalam hal ini adalah kepala sekolah untuk mengobservasi Bapak Ibu guru. Nah, setelah observasi, ya ini ada observasi ini sekali lagi itu adalah langkah awal. Sebagai titik awal untuk mengetahui kemampuan awal, kondisi awal kita di guru. Ya. Oleh karena itu, nanti observasi kinerja ini sebaiknya dilakukan di awal. Nah, dari observasi kinerja inilah nanti hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, nanti kepala sekolah akan memberikan rating dan melihat, memantau apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Ya. Selanjutnya dilakukan diskusi tindak lanjut terhadap hasil observasi ini. Nah, maka guru nanti melakukan upaya tindak lanjutnya apa untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Nah, setelah melakukan upaya tindak lanjut, selanjutnya lakukan refleksi di akhir. Nah, ini adalah sebuah siklus Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di penilaian itu masih sama juga, nanti tinggal penetapan setelah ada upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut, nanti penilai akan memberikan rating hasil penilaian untuk mendapatkan predikat kinerja. Nah, sama halnya juga dengan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah hanya bedanya di sini kalau yang di kepala sekolah itu ada tim plotting, tim kinerja yang ada di Dinas Pendidikan melalui Simtendik. Ya, jadi ada tim kerjanya dari pengawas sekolah ya untuk melakukan, membantu kepala dinas melakukan pemantauan terhadap kinerja Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian dari sisi perencanaan, bedanya dengan guru, kalau guru adalah fokusnya ke D1, D8, jadi indikator dari rapor pendidikan, kalau yang di kepala sekolah fokusnya ke D3, yaitu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Nah, secara alurnya sama ya, sama antara guru dengan kepala sekolah. Ya. Nah, jadi ini saya tidak perlu saya lanjutkan saja ya. Nah, ini juga, nah ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dari kalender, ya, ini sebuah rekomendasi bagaimana kita melakukan siklus pengelolaan kinerja ini. Nah, harapannya untuk guru dan kepala sekolah di bulan Januari ini, di awal di bulan Januari ini, semuanya selain melakukan tugas pokok yang utama sebagai guru, ya, yang tidak bisa ditinggalkan, yang harus dilakukan setiap saat sesuai dengan tugasnya masing-masing, ini melakukan diskusi untuk penyusunan SKP atau RHK. Ya, ini diharapkan di bulan Januari sudah disusun. Ya, maka kesempatan bagi kami juga untuk menyampaikan pada hari ini kami melakukan pendampingan dan sosialisasi untuk memastikan bahwa guru nanti di bulan Januari ini sampai tanggal 31 bisa menyusun RHK-nya. Nah, termasuk juga kepala sekolah yang nanti akan dinilai oleh tim kerja sebagai bagian dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah di bulan Januari nyusun RHK, ya, nanti akan sebagai SKP ini, ya. Nanti di bulan Februari, ya, Maret, harapannya selain Bapak Ibu guru melakukan tugas pokok keseharian, ya 5M-nya ini, nah selanjutnya nanti melakukan diskusi untuk melakukan observasi. Observasi harapannya untuk guru maupun kepala sekolah itu sudah bisa dilakukan di Februari Maret. Ya. Dan kalau bisa di bulan Maret ini, di triwulan 1 inilah diselesaikan untuk observasinya. Sehingga benar-benar hasil observasi itu adalah menggambarkan kondisi awal sebagai langkah awal untuk berpijak apa yang mesti harus kita tingkatkan kinerja kita selama 1 tahun ke depan. Nah, ini Bapak Ibu ya, harapannya observasi dilakukan di Februari Maret. Nanti dari hasil observasi inilah baru nanti Bapak Ibu melakukan upaya tindak lanjut. Nanti upaya tindak lanjut untuk melakukan peningkatan kinerja dari April, Mei, ya, melakukan upaya tindak lanjut dari apa yang didapatkan dari observasi. Nah, selanjutnya nanti Juli, Agustus, September itu sudah
melaksanakan upaya tindak lanjut dan melakukan refleksi nanti di akhir sekitar di bulan September ini. Nah, setelah itu nanti harapannya September sudah selesai dan bulan Oktober November ya, termasuk sampai triwulan keempat ini. Artinya Juli Agustus itu upaya tindak lanjut ya. Sampai Oktober November sudah ada refleksinya, sudah selesai, dan di Desember nanti tinggal kepala sekolah menetapkan ya, memberikan predikat kinerja ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang menjadi bagian poin penting dalam pengelolaan kinerja ini. Jadi sekali lagi ada 3 hal utama yang menjadi perubahan dari tahun yang sebelumnya. Jadi tidak lagi upload dokumen ya. Kemudian tidak lagi berbasis poin, dan satu lagi jadi periodenya 1 tahun sekali ya. Nah, ini kalau ini saya yakin masih sama seperti sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak sampaikan. Jadi pada prinsipnya karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman selama 1 tahun melaksanakan, saya yakin ini tidak masalah buat Bapak Ibu dalam mengerjakannya ya. Nah, hanya saja ya yang perlu kami tekankan lagi poinnya. Ya, dalam pengembangan kompetensi, sekali lagi di sini dalam pengembangan kompetensi, kalau yang sebelumnya itu adalah kita memilih kegiatan-kegiatan apa yang mau kita lakukan untuk pengembangan kompetensi, ya, dan nanti bukti-bukti PC-nya itu diupload, ya. Tapi untuk yang sekarang, dalam pengembangan kompetensi ini fokusnya kalau untuk guru dan kepala sekolah itu fokusnya pada kompetensi guru dan kepala sekolah, ya. Kompetensi guru dan kepala sekolah. Nah, nanti dari sana pun tidak mesti harus semuanya. Ya, cukup memilih 1 indikator kompetensi yang mana yang mau dikembangkan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mengembangkan? Itulah nanti komunikasikan dengan penilai, guru dengan kepala sekolah, bagaimana mengembangkan kompetensi itu selama 1 tahun dan melalui kegiatan apa, buktinya apa, itu. Nanti yang diminta sebagai penilaian nanti, sebagai pertimbangan dalam penilaian adalah di akhir Bapak Ibu diminta membuat refleksi. Ya, refleksi dari kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan. Jadi tidak dikejar-kejar ini sertifikatnya harus sekian, tidak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melalui kegiatan pelatihan dilakukan dapat bukti sertifikat, itu bisa dijadikan bukti. Tapi yang terpenting di sana ya, pengembangan kompetensi yang dilakukan sejauh mana bisa berdampak, hal positif apa yang didapatkan dan bagaimana bisa berdampak untuk kinerja Bapak Ibu. Nah, itu poinnya, jadi mengacu pada masing-masing. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga tahapan awal pemutakhiran data, mohon nanti dicermati Bapak Ibu, terutama data NIK, nomor ya, termasuk sekolah. Nah, kemudian di tahapan perencanaan, nah ini mungkin banyak juga yang kemarin yang sudah melakukan, sebagian sudah melakukan. Oke. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan, nanti sebelum Bapak Ibu guru ini melakukan, mulai melakukan pengelolaan kinerjanya, menyusun rencana kinerja atau RAK. Jadi pertama kali yang harus dilakukan itu adalah kepala sekolah harus mengaktifkan dulu periode. Nanti kepala sekolah ini yang pertama harus melakukan, kalau di Sikepo kemarin kepala sekolah harus menyusun RHK-nya dulu, baru bisa bawaannya yang dilakukan intervensi. Tapi karena ini yang di pengelolaan kinerja ini sudah jelas yang diintervensi, maka prosesnya kepala sekolah membuka dulu periode ya Januari Desember 2025. Nanti pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah silakan membuka PMM-nya, kemudian sebagai pejabat penilai, kemudian lakukan silakan kepala sekolah dulu mengubah periodenya ke Januari Desember 2025, baru mulai. Dengan mengklik mulai ini, maka nanti di guru itu akan aktif. Tapi kalau di sini belum dimulai oleh kepala sekolah, maka guru belum bisa mengganti periodenya ke Januari Desember. Masih nonaktif, dia tidak bisa diklik. Maka kalau itu terjadi nanti mohon minta kepala sekolah untuk melakukan itu dulu. Nah, ini yang sekarang. Nah, tahapannya sekarang sekali lagi nanti Bapak Ibu
menyusun di SKP-nya atau pengelolaan kinerjanya di pengelolaan kinerja Kemendikbudrismen, kemudian data yang disusun RHK-nya ini atau SKP-nya ini nanti akan harus disetujui. Ya. Makanya setelah menyusun nanti minta persetujuan melalui sistem, ya sama seperti kemarin, ya hanya kemarin yang 1 semester, kalau sekarang 1 tahun sekali. Nanti disetujui oleh kepala sekolah. Nah, sebelum kepala sekolah menyetujui, kepala sekolah bisa mengecek dulu, bisa menambahkan, mengurangi, ya. Nanti setelah disetujui, disepakati oleh guru, ya, disepakati. Nah, setelah sepakat barulah nanti bisa dilakukan tahapan berikutnya ke proses kinerja. Nah, secara panduan ya sama Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu saya panjang lebar bahas di sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, nanti alurnya masih sama seperti tahun kemarin. Hanya saja nanti saya lebih memfokuskan di sini yang sekali lagi kami tekankan sebelum nanti ada pertanyaan, ini terkait dengan integrasi ya ini. Nah, yang perlu kami sampaikan sekali lagi sebagai penguatan Bapak Ibu, bahwasannya dalam pengelolaan kinerja nanti ya, karena ini adalah kaitannya dengan BKN sudah terintegrasi dengan e-kinerja dan terintegrasi dengan pengelolaan kinerja, walaupun kita untuk Pemprov Bali sampai saat ini belum bisa mulus melakukan itu karena belum ada operatornya dari BKPSDM. Nah, ke depan kalau ini sudah ada, saya yakin ini akan berjalan mulus seperti yang sudah dilakukan di daerah-daerah kabupaten dan beberapa provinsi lainnya sudah melakukan. Maka dari kinerja nanti akan keluar selain SKP juga Pak konversi, ya, angka kreditnya langsung, ya. Jadi tidak perlu lagi manual membuatnya. Nah, untuk sebagai bahan antisipasi Bapak Ibu, maka perlu saya sampaikan saat ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah pengelolaan kinerja yang ada di pengelolaan kinerja Kemendikbudrismen dan hasilnya berupa SKP, dan harapannya agar SKP yang dihasilkan dari pengelolaan kinerja itu nanti sama dengan SKP yang ada dari Sikepo, ya, sebagai bahan antisipasi, maka sebaiknya pengelola SKP yang dihasilkan dari pengelolaan kinerja Kemendikbudrismen itulah yang dibawa ke Sikepo Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti breakdown rencana aksinya kapan, bukti fisiknya apa. Nah, sehingga apa tujuannya? Agar kalau nanti misalnya ini sepenuhnya fix integrasi, maka SKP yang dihasilkan dari e-kinerja itu persis sama dengan SKP yang dihasilkan dari Sikepo. Ya, mungkin itu sebagai penekanan dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya kira untuk poin-poin lainnya Bapak Ibu bisa simak dari media yang ada, dari link yang ada juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, demikian tadi paparan materi dari narasumber kita Bapak Nyoman Pasa. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ada beberapa hal terkait dengan, karena kita di Provinsi Bali ada 2 aplikasi yang sepenuhnya itu sama alurnya, tujuannya antara Sikepo dan pengelolaan kinerja kementerian. Tadi sudah ditekankan oleh pemateri bahwa kedua aplikasi ini silakan dikerjakan secara beriringan. Karena kedua aplikasi ini juga memiliki ada tujuan yang sedikit berbeda. Di Sikepo nanti terkait dengan tunjangan dan seterusnya, kalau itu digunakan juga boleh, nanti dia akan masuk ke aplikasi kita yang nanti akan terintegrasi dengan CSN. Kemudian untuk pengelolaan kinerja juga nanti di sekolah juga dilakukan, karena ini akan berkaitan dashboard pendidikan kita di Provinsi Bali. Jadi kedua aplikasi ini silakan nanti dituntaskan, tetapi sejauh mana nanti intervensi kita kepada 2 aplikasi, mungkin ada yang bertanya, nanti akan dijawab oleh kedua narasumber. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan coba menggali dari Bapak Ibu, jika ada yang bertanya bisa raise hand, kemudian bisa ajukan pertanyaan. Oke, langsung ya, dari yang pertama dari Bapak, siapa nih ya? Pak Agustiana ya? Pak Agustiana, disilakan Pak Agus. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber dan moderator, teman-teman sekalian di kepala sekolah dan guru yang hadir pada siang hari ini. Ada 2 hal yang mau saya tanyakan.
Yang pertama itu saya sudah coba untuk mengecek di e-kinerja kayak dengan SKP. Yang sudah dilaksanakan itu nggak muncul itu. Tetapi anehnya nilai yang dari PMM itu ada di e-kinerja. Tapi SKP saya belum ada gitu. SKP dalam artian yang sudah dilaksanakan itu belum ada. Termasuk juga bawahan yang sekiranya ada dua tebakan nih, sudah mengerjakan atau belum gitu. Nah ini yang masih yang jelas informasinya belum nyampe saya kira ke teman-teman di guru-guru yang lain. Nah itu yang saya tanyakan, kenapa di e-kinerja SKP yang sudah saya laksanakan itu belum ada kelihatan, tetapi nilainya sudah ada. Nilai PMM sudah muncul di Ekin DBKN. Itu yang pertama. Yang kedua, terkhusus untuk angka kredit di Ekin itu sudah ada. Nah, termasuk dari Ekin untuk 2000 angka kredit yang konversi sudah ada. Tapi batas akhirnya tahun 2023. Nah, pertanyaan saya adalah untuk tahun 2024 apakah akan segera saya nggak tahu apakah otomatis ataukah nanti akan berjenjang dulu, mungkin di bulan Mei atau Juni yang baru keluar atau gimana? Saya pikir itu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh narasumber. Mungkin Pak Putu atau Pak Nyoman. Pak Nyoman, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kembali lagi saya menyampaikan poinnya di sini ya. Sebenarnya kalau memang ini mulus, mestinya SKP dan PAK itu langsung masuk di e-kinerja, kan begitu ya. Nah, sekali lagi untuk saat ini untuk Pemprov ya Bali khususnya ya, kita sampaikan bahwa ini belum bisa berjalan sepenuhnya. Kenapa? Karena di sini ada satu aktor yang berperan ya, yang untuk memadankan ya antara pengelolaan kinerja ini dengan di kinerja itu sendiri adalah BKPSDM. Nah, karena di sini yang belum ada, maka tentunya hasilnya di sini belum bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi oleh karena itu, mohon maaf untuk saat ini kita belum ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2025 bisa. Nah, karena di sini belum, maka alur yang kita masih pakai untuk Pemprov Bali khususnya untuk SKP dan PAK konversi itu masih manual melalui Simpeg yang nanti akan dikirim ke CISN. Jadi alur yang di atas ini yang digunakan. Jadi oleh karena itu untuk tahun 2025, kenapa kami menyarankan untuk SKP yang di pengelolaan kinerja kita pasang di Sekepo untuk tujuan agar SKP yang dihasilkan ini adalah sama itu. Ya. Jadi untuk saat ini mohon dipendek dulu untuk kinerjanya karena memang operatornya yang belum ada. Kalau operatornya udah ada, saya yakin itu sudah lancar bisa masuk. Jadi itu Pak Agus, terima kasih. Mungkin sudah bisa dipahami, Pak Gus ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin mengajukan pertanyaan atau dari kolom. Yang nomor 2 belum dijawab terkait dengan angka kredit. Berarti belum juga ya? Belum. Masih manual. Oke. Sama. Oke. Pak Gus ya. Siap. Jadi fokus dulu di Simpeg, Pak Gus ya. Siap. Inggih. Tadi ada yang bertanya di kolom chat bagaimana dengan yang PLT. Juga sama Bapak Ibu, nanti untuk yang PLT tetap melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi kementerian melalui akun PLT-nya pada sekolah tersebut. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan Bu Luh Putu Agustinawati. Silakan Bu Putu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pengelolaan kinerja ini, apakah nanti tetap ada PKKS di akhir tahun, Pak? Yang ada kunjungan visitasi dari pengawas mikro atau sudah total semuanya di PMM? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Langsung akan ditanggapi oleh narasumber. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan PKKS akhir tahun yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu menunggu ya informasi untuk tahun depan. Nah, kembali lagi
untuk saat ini kita fokus pada pengelolaan kinerja, yang berfokus pada pengelolaan kinerja sesuai dengan yang disampaikan. Tetapi nanti kalau di PKKS itu memang target dan arahnya sekaligus refleksi secara menyeluruh itu yang dilakukan di PKKS dengan 4 item utamanya. Tidak hanya memilih satu indikator, tapi apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun sekaligus juga mempersiapkan diri untuk akreditasi sebagai penilaian secara eksternal. Tapi untuk hal itu sekali lagi nanti menunggu informasi lebih lanjut arahan dari pimpinan. Terima kasih. Demikian Bu Putu Agustina. Oke. Ada lagi dari Pak Jero ya, Pak Komang Warse, SMA Tembuku. Disilakan. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Manu Badra Krati Yantu Iswanta, semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Terima kasih pada para narasumber, Pak Putu, Pak Nyoman, dan Pak Kadek selaku moderator. Terkait apa yang disampaikan tadi, kami sebenarnya di sekolah sudah mulai berproses. Hanya saja begini Bapak, ada beberapa guru yang tidak bisa memulai padahal yang lainnya bisa, dan saya sudah proses memulainya sudah, tapi tetap aja diklik periode 2025 setelah dikerjakan kembali ke 2024 gitu. Ada beberapa guru, tidak semua sih itu. Tapi setengahnya sudah kami berproses dan kami sudah setujui terkait dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman guru. Cuma ada beberapa yang tidak bisa berubah ke periode 2025. Nah, itu kendalanya di mana kira-kira? Itu Pak Nyoman, terima kasih. Salam dari Lembah Bukit Tembuku. Terima kasih. Terima kasih Pak Jero. Langsung ditanggapi oleh Pak Nyoman Pasak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juru. Ya, terkait dengan kasus tadi, memang ini kasuistis beberapa sekolah, bahkan kemarin di Singaraja juga kami temukan, di Tabanan juga kami temukan kasus yang sama. Dan ternyata ini lebih pada permasalahan di cookies browser dari aplikasi dan di komputer. Ya, nanti mungkin karena di komputernya ada, terutama browser yang lambat merespon cookiesnya terlalu banyak sehingga masih responnya menyimpan data cookies 2024. Nah, oleh karena itu nanti coba lakukan langkah seperti ini. Nanti coba ganti ke komputer yang lain atau minta di komputer temannya yang clear, dan juga di komputernya dibersihkan clear cookies, ya, cacenya dibersihkan untuk bisa kembali. Itu karena biasanya nyantol di cookies, Pak Jero. Ini kemarin Singaraja juga sudah melakukan itu, berhasil setelah dicoba dibuka di komputer lain bisa, ternyata itu berarti penyebabnya di komputer sendiri karena cookies browser. Saya kira itu yang tidak ada yang. Terima kasih Pak, ya, Pak Man. Ya, karena tidak semua sih guru, ada beberapa guru, kurang lebih ada 6 guru lah yang komplain ke Tiang gitu, nggak bisa katanya, dikira Tiang tidak mengelik gitu. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Jadi silakan nanti ikuti arahan tersebut. Jika ada hal-hal lain mungkin nanti bisa diselesaikan lebih lanjut. Kemudian lanjut ke SMK 2 Denpasar. Silakan SMK 2 Denpasar. Raris, Pak Jero. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Nyoman Pasak, ada beberapa hal mungkin yang saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Nyoman di Kute ada beberapa guru yang mungkin belum bisa. Ini di SMK 7 terutama ya, di SMK 7. Kemudian terkait dengan CISN, Tiang itu sampai saat ini masih statusnya di SMK Negeri 5 Denpasar. Jadi takut yang nyingkronkan terpengaruh dengan teman-teman guru yang ada di SMK 2 ataupun SMK. Sudah Tiang tanyakan di desk itu sudah lama sekali, tapi tidak ada respon sampai sekarang. Kemana Tiang harus berlabuh untuk mengatasi itu? Nah, data Tiang itu masih ada di SMK Negeri 5 Denpasar sebagai guru seperti itu. Padahal sudah setahun ini Tiang selaku kepala sekolah. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Langsung aja.
terkait dengan ada data-data residu seperti itu mungkin nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin bisa diberikan tanggapan dulu oleh Pak Manpasa. Baik, yang pertama terkait kalau misalnya ini datanya yang terkait di CASN ya, di kinerja ya. Nah, kalau di kinerja, ya kembali lagi ini kita masih menunggu untuk koordinasi lebih lanjut dengan BKPSDM. Karena itu yang kita perlukan untuk proses pemadanan data, khususnya data UNOR dan data-data lainnya. Nah, kalau yang terkait dengan artinya ya, jadi artinya sekali lagi seperti bagan yang kami tadi sampaikan di awal, ya kita hanya bisa melakukan proses pengelolaan kinerjanya masih batasannya pada pengelolaan kinerja saja. Belum kita bisa masuk ke kinerja karena memang belum fix proses sinkronisasinya karena belum ada lapor PDM. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM-nya sendiri, kalau yang kemarin PMM yang sekarang pengelolaan kinerja, datanya itu di sana masih belum sesuai, tentunya ini akan masih berproses berdasarkan data Dapodik. Ya, nanti kalau perbaikannya di Dapodik otomatis nanti bisa ditarik. Ya. Masih nunggu Bapak di. Ya. Terkait dengan pemadanan data nanti kita koordinasikan, jangan khawatir. Jadi intinya lakukan yang batasan yang bisa kita lakukan dulu khususnya di pengelolaan kinerja. Nanti mudah-mudahan segera bisa ada tim dari BKPSDM untuk pemadanan. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke yang bertanya di Zoom, kemudian di link chat ada beberapa pertanyaan juga. Sekali lagi ini pengelolaan kinerja itu hanya dikhususkan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi tenaga kependidikan tidak melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi ini. Kemudian yang lagi satu pertanyaan saja, nanti akan kita buat kesimpulan terkait sosialisasi hari ini. Dari SMK 2 Seririt, disilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para narasumber yang dianggurmati, tadi sudah jelas yang dengar pemaparan dari Pak Pasek bahwa seyogyanya apa yang kita rencanakan supaya gampang saya bilang di PMM, itulah yang kita nanti buat di Sikepo gitu. Tentunya para guru yang lain juga belum bisa. Nah, bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari SMK 2 Seririt. Untuk itu kepada narasumber, ada yang bisa? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi khususnya untuk Sikepo ini kan hierarkinya atasan dulu ya, kepala dinas harus sudah membuatnya dulu di Sikepo, di hierarkanya di Sikepo, baru bisa kepala sekolah, pengawas baru bisa. Kalau kepala sekolah bisa, barulah bisa guru. Nah, yang terjadi saat ini kondisinya, kebetulan kepala dinas, kami juga ada di dinas sedang koordinasi terkait dengan hal itu, ini yang belum. Ya, jadi mohon bersabar dulu untuk bisa menginputkan di Sikepo. Tunggu kepala dinas dulu untuk menginputkan datanya, baru bisa. Ya, jadi saya kira itu. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, narasumber, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan. Demikian tadi sudah kita dengarkan sosialisasi terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada tahun 2025. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu kami bacakan sebagai kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan kinerja di Provinsi Bali, khususnya untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, itu kita menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama ada Sikepo, yang kedua ada pengelolaan kinerja aplikasi kementerian. Untuk aplikasi Sikepo, Bapak Ibu semua sudah mengetahui alurnya, silakan itu dilanjutkan. Tetapi untuk tahun 2025, untuk perencanaan awal memang kami sedang koordinasikan ke Dinas Pendidikan, supaya Kepala Dinas menyusun hierarkanya dulu, SKP-nya dulu, yang bisa diintervensi nanti hierarkanya oleh Kepala Sekolah. Nanti kalau Kepala Sekolah sudah selesai, baru bisa dilanjutkan oleh guru.
Sampai nanti kalau di Skepo silakan nanti sesuaikan dengan apa yang sudah berjalan, karena Skepo ujung akhirnya tentu Bapak Ibu akan bisa mendapatkan predikat kinerja untuk kepentingan kepegawaian administrasi kebayan selanjutnya. Untuk di pengelolaan kinerja aplikasi kementerian, sementara karena di BKPSDM belum ada operatornya, jadi difokuskan dulu untuk melakukan pengelolaan kinerja hanya sampai pada penetapan predikat kinerja saja. Jangan dulu Bapak Ibu masuk ke kinerja, karena itu belum bisa juga kita lakukan dengan baik, karena belum ada operatornya di sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang menanyakan materi, baik materi nanti akan dikirimkan linknya ke MKKS, itu di kolom chat bisa ditautkan narasumber, juga nanti akan kami kirimkan link materinya ke MKKS. Kemudian berikutnya, pemadanan data itu sudah tadi. Nah, untuk pengelolaan kinerja melalui aplikasi kementerian, karena di Dinas Pendidikan sudah memberikan penugasan kepada tim kerja, dalam hal ini pengawas sekolah, sudah diberikan plottingnya di aplikasi Simtendik. Bapak Ibu Kepala Sekolah diharapkan nanti melakukan update data atasan, supaya nanti pastikan dia nge-link dengan pengawas yang ditugaskan sebagai tim kerjanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi narasumber. Bapak Ibu sudah mengetahui, kemudian Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan pengawas-pengawas sekolah yang ditugaskan pada sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Nyoman Pasa, kemudian Mbak Pusdibawe, sudah membersamai kita pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi layanan pendidikan yang berkualitas, bermutu untuk semua, khususnya di Provinsi Bali. Demikian kegiatan sosialisasi hari ini, kita akan akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, suksema. Matur susemo sareng sami. Yes, semua Bapak Ibu.